sini itu tidak ada yang namanya kereta api atau bus yang seperti di Jakarta gitu ya. Kalian bisa naik bus angkot umum, itu nggak ada di sini. Ada. Speak with clarity, 'cause there's too much noise around us. Or maybe it's just me. Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel Ayu Murta dan Halo dari Bali, Indonesia. Di vlog kali ini sesuai dengan janji aku sebelumnya, aku akan membuat video lanjutan dari vlog-vlogku sebelumnya, yaitu yang mengenai kehidupan di Bali atau tips merantau ke Pulau Dewata Bali. Nah, disitu aku udah mention bahwa aku akan bikin video kelanjutannya, dan hari ini aku berkesempatan untuk bikin. Buat kalian mungkin yang saat ini ada di luar Pulau Bali, yang mungkin berpikir untuk kedepannya untuk pindah ke Bali atau merantau ke Bali, kerja ke Bali, tinggal di Bali. Nah, kalian kepoin dulu video aku sebelumnya yang ada tips merantau ke Bali dan juga kisaran harga kos-kosan di Bali. Nah, untuk saat ini kalian udah dipastikan belum bisa ya datang ke Bali karena kita semua tahu kondisi di dunia sedang dirajalelai oleh penyakit virus yang benar-benar bahaya. So, saat ini belum bisa datang atau mencari kerja di Bali, itu karena lowongan pekerjaan di Bali sudah berkurang banget, karena banyak banget karyawan-karyawan di Bali itu kehilangan pekerjaan, yang di PHK, yang diberhentikan sementara, yang diliburkan tanpa dapat gaji. Nah, jadi untuk saat ini belum bisa dulu, tapi setelah pandemik ini selesai, aku yakin banget peluang atau kesempatan kerja di Bali itu akan kembali seperti normal. Oke. Nah, di vlog kali ini aku ingin ngebahas bagaimana cara hemat atau tips hemat tinggal di Bali. Nah, tapi sebelum itu, aku minta tolong sama kalian support aku dengan cara subscribe di YouTube channel aku. Jangan lupa juga di like video-video aku apabila kalian suka, dan juga tulis komen kalian di bawah apabila kalian ingin menyampaikan sesuatu. Dan yang mau connect sama aku di Instagram, kalian bisa follow aku @travelwithayu, dan disitu kita bisa connect juga, dan sekalian mungkin kita bisa melihat foto satu sama lain. Oke, seperti biasa aku udah tulis contekan aku di laptop, jadi aku pastikan aku bakal bikin video ini sesingkat mungkin tapi jelas. So, di sini aku bakal bikin video yang topiknya yang judulnya tips hemat tinggal di Bali. Mungkin banyak yang bilang atau banyak yang dengar kalau tinggal di Bali itu bisa dibilang lumayan mahal. Ya, itu benar banget, tapi semua tergantung dari diri kalian sendiri. Maksud aku di sini adalah tergantung dari lifestyle atau gaya hidup kalian. Nah, kalau kalian mau yang mahal ya dapat yang mahal di mana-mana. Tapi kalau kalian jeli dan pintar ngatur keuangan kalian, bahwa it's possible atau still possible to live cheap in Bali, locals way. So, intinya di sini jangan gengsi gede-gedean. Yang penting bisa makan, punya tempat tinggal, tapi tetap berpenghasilan. Itu sudah menjadi tips yang terhebat menurut aku. So, kembali lagi pada diri kalian sendiri. So, kalian seperti apa orangnya, atau berasal dari keluarga seperti apa kalian, itu semua background yang mendukung kalian untuk bisa hidup sederhana atau harus mewah. Aku langsung aja lanjut. Nah, misalnya kalian baru aja tinggal di Bali, baru berpenghasilan bisa dibilang secukupnya gitu ya. Bisa dimulai dari dimana dan bagaimana tempat tinggal kalian. Seperti di video sebelumnya, aku ada membahas tentang kisaran harga kos-kosan di Bali. So, bagi kalian yang belum lihat video itu, kalian bisa klik linknya, nanti aku taruh di bawah di description box, atau kalian bisa klik link di atas di pojok kanan kiri layar aku. Dan itu adalah faktor pertama. Jadi di situ aku akan menjelaskan beberapa informasi mengenai harga kos di Pulau Dewata Bali dan area-area di mana kalian masih bisa menemukan kos-kosan yang murah kayak gitu ya. Misalnya nih, kalian udah tinggal di Bali nih, baru tinggal di Bali dan punya kos-kosan. Dan misalnya kalau kalian ngekos, itu aku saranin banget untuk punya dapur sendiri.
Nah, bagaimana kalau kalian nggak punya dapur, misalnya kos-kosannya di harga 400.000 dan dapurnya nggak ada, at least kalian masih bisa beli rice cooker atau penanak nasi listrik. Itu kan kecil ya, kalian tuh nggak butuh space yang besar untuk itu. Dan gunanya rice cooker, of course, untuk masak nasi, dan kalian masih bisa rebus telur di situ. Nah, itu menurut aku tips yang hemat, karena kalau kalian udah punya nasi, nanti kalian bisa gampang beli lauknya itu di pasar atau di pinggir jalan. Tuh banyak option untuk lauk-lauk gitu yang dijual dari harga 2.000-an atau bahkan mungkin ada yang 1.000-an, tergantung seberapa besar packnya atau bungkusannya gitu. Jadi misalnya kalau kalian sehari makannya 3 kali, belinya 3 bungkus, bisa dibilang 10.000, jadi dalam sehari kalian makan 30.000. Kemudian berasnya kalian beli misalnya sekalian 5 kilo. Aku pribadi kalau beras satu bungkus itu yang 5 kilo aku bisa makan 1 bulan, walaupun aku bisa makan setiap hari gitu ya. Jadi beras di Bali itu harganya kisaran dari 9.000, tergantung jenis beras apa yang kalian mau gitu. Jadi belanjanya di pasar, jangan belanjanya di supermarket. Jadi kalau di supermarket sama bohong. Dan di Bali itu banyak pasar-pasar tradisional, jadi setiap banjar di Bali itu kayak desa gitu ya, atau kampung di Bali itu pasti punya satu pasar yang buka setiap hari. Nah, di situ kalian bisa belanja murah, kayak misalnya beras, minyak, sayuran, ikan, ayam, segala macam itu masih kalian bisa beli. Jadi jangan belanjanya di supermarket. Dan di pasar itu kan lebih banyak pilihan ya untuk sayur-sayuran tuh pasti semua lebih segar, karena biasanya setahu aku petaninya itu langsung jual ke penjual yang di pasar-pasar itu kayak gitu. Nah, di sini juga di Bali ada yang terkenal banget, itu ada namanya nasi jinggo. Nasi jinggo ini sebagian besar dijual di pinggir-pinggir jalan atau bahkan juga di depan-depan kios kecil-kecil gitu ada yang jual nasi jinggo. Biasanya nasi jinggo ini dibungkus pakai daun pisang. Dan di situ ada nasinya, ada lauknya, ada sambalnya, ada sayurnya. Dan kisaran harga untuk beli nasi jinggo itu dari mulai 4.000. Udah dapat nasi, udah dapat lauk, dapat sambal, udah dapat sayur. Nah, nanti deh kapan-kapan aku bakalan bikin vlog makan nasi jinggo gitu ya. Nah, lauknya itu macam-macam, dari ada yang ayam, ada yang daging sapi, ada yang ikan laut, ada yang ati, bahkan sampai yang ada babi gitu ya. Jadi intinya di situ lengkap banget isinya, cuman porsinya kecil. Nah, di sini biasanya nasi jinggo itu sebagian besar orang makan di sarapan dan juga makan malam. Nasi jinggo itu di tempat yang jual di situ udah terbungkus semuanya, jadi kalian bisa pilih. Dan biasanya ada tagnya, ini ayam, ini sapi, ini ikan laut, ini ikan asin, ini sambal mata, itu semuanya. Tapi ntar aku bakalan bikin videonya. Semoga aku bisa keluar secepatnya, semoga kondisi Bali secepatnya membaik, sehingga aku bisa jalan-jalan keluar dan bikin konten-konten yang lebih menarik tentang Bali. Dan selain nasi jinggo, masih ada kok banyak warung-warung atau stand-stand makanan di Bali itu yang optionnya murah-murah, seperti nasi Jawa, kemudian ada juga nasi Bali, kemudian ada juga kayak warung tipat cantok yang gitu tuh masih banyak di Bali. Dan kisaran harganya itu relatif murah. Misalnya kalau aku, berhubung aku tuh bukan yang orangnya yang pencinta daging gitu ya, yang paling mentok-mentok aku makan ya ayam gitu, daging ayam. Jadi aku selalu minta nasinya setengah, misalnya sedikit nasi, 2 macam sayur, terus mungkin bakwan jagung, terus mungkin ikan laut, sama sambal. Itu biasanya kisaran harganya dari 10.000 sampai 17.000 satu porsi, dan itu menurut aku udah cukup banget buat aku, karena aku makannya nggak banyak-banyak banget, dan tapi menurut teman-teman aku juga segitu udah cukup. Dan itu tergantung dengan di warung mana kalian belanja. Jadi kadang-kadang aku beli di warung A harganya 12.000, misalnya aku di Seminyak gitu, mungkin biaya sewanya yang jualan lebih mahal, jadi dia ngecasnya lebih mahal, bisa 15.000 kayak gitu. Semakin rame tempatnya biasanya lebih mahal, maksudnya ramenya tuh rame pariwisatanya gitu. Terus ini penting banget, disarankan banget buat kalian yang mau tinggal di Bali, dan tinggal di Bali itu
untuk mempunyai alat transportation sendiri, at least motor. Nah, di sini itu tidak ada yang namanya kereta api atau bus yang seperti di Jakarta gitu ya. Kalian bisa naik bus angkutan umum, itu nggak ada di sini. Adanya itu taksi atau ojek online. Nah, itu pun menurut aku kalau kalian tinggal di Bali cuma mengandalkan ojek online. Walaupun ojek online itu murah, tapi kalau dikumpulkan dikalikan berapa kali kalian pakai ojek online itu kan udah lumayan banyak. Dan juga menurut aku kurang handy. Misalnya kalau kalian buru-buru kemana, terus masih harus menunggu ojek. Terus misalnya kalau kalian harus pakai taksi, harganya lebih mahal, dan juga di Bali udah mulai macet. Jadi kalau pakai taksi lumayan lama geraknya kayak gitu. Nah, sekarang ini sih masih sepi ya karena masih pandemik dan juga orang-orang nggak bisa datang ke Bali kayak gitu. Nah, ini transportation untuk tinggal di Bali itu penting banget. Sebelumnya sih ada ya bus di sini namanya Bus Dharma Gita. Cuman kayaknya udah nggak banyak yang numpangin karena mereka bakalan stuck. Bus kan gede banget. Dan sedangkan di Bali itu jalur untuk bus spesial untuk bus tuh nggak ada. Jadi orang-orang kebanyakan nggak memilih untuk menumpangi si bus ini gitu, public transportation Bus Dharma Gita ini gitu. Well, itu dia tips untuk kalian kali ini. Mungkin bagi kalian yang ingin datang ke Bali, tinggal di Bali, kerja di Bali, merantau di Bali, mungkin kalian bisa cek dulu atau nonton dulu video aku ini. Dan tag selanjutnya untuk kalian yang udah tinggal di Bali atau mungkin yang belum tinggal di Bali yang kepikiran untuk datang ke Bali, aku bakal ngebahas tips bergaul di Bali. Nah, aku kan di Bali udah 11 tahun. Nah, di sini aku mempelajari banyak hal. So, di next video aku mau lanjutkan dengan membahas tips bergaul di Bali. Karena kalau salah bergaul, kalian terjerumus di jalan yang tidak benar. So, pastikan stay tune di YouTube channel aku dengan cara subscribe di YouTube channel aku. Jangan lupa juga dinyalakan lonceng notification-nya. Jadi setiap kali aku upload video baru, kalian akan mendapatkan pemberitahuannya. Jangan lupa juga untuk di like video-video aku apabila kalian suka, dan tulis komen kalian di bawah apabila kalian ingin menyampaikan sesuatu. Dan bagi kalian yang ingin stay tune sama aku di Instagram, kalian bisa follow aku @travelwithayu. Kalau bisa kalian kirim aku message di Instagram, nanti aku bakalan follow balik, bilang aja kalau kalian dari YouTube gitu ya. Well, thank you so much for watching and I'll see you again on my next video. Goodbye now.